Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23, sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 atau pada tanggal 16 Kisvan 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Kejadian 9 ayat 22 yang berkata demikian, saudaraku. Lalu Ham, bapa orang Kanan itu, melihat ketelanjangan ayahnya, lalu ia menceritakanlah kepada kedua saudaranya di luar. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah pelangi sebagai tanda perjanjian. Peristiwa setelah Bahtera mendarat dan Nuh membangun mezbah, mengucap syukur, memberikan persembahan syukur kepada Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Dan di sini mulailah terjadi suatu siklus kehidupan, dan Nuh memiliki karakter atau profesi sebagai petani, saudaraku, dan dia menggarap tanah. Kemudian dia sudah menanam anggur. Di saat anggur sudah berbuah, dia menikmati buah anggur, dan akhirnya Nuh mabuk, saudaraku, oleh karena terlalu banyak minum air dari anggur ini, saudaraku. Saat kemabukan Nuh ini terjadi suatu peristiwa ini, saudaraku, dan peristiwa ini yang berdampak sampai kepada garis keturunan ketiga anak Nuh ini. Nuh memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah Sem, yang kedua Ham, yang ketiga adalah Yafet. Saat Nuh mabuk dan menjadi telanjang membuka bajunya, tentu hal ini karena panas pada tubuhnya, saudaraku, oleh karena minum anggur ini. Dan yang pertama melihat ketelanjangan Nuh adalah Ham, saudaraku, anak nomor 2 ini. Dan disinilah apa yang dilakukan Ham. Ham bukan menutupi aura Nuh sebagai bapaknya, tapi dia keluar dan menceritakan kepada saudaranya, saudaraku. Dan kemudian kita tahu cerita selanjutnya dalam kitab suci ini. Namun untuk saudaranya Sem dan Yafet, dia membawa kain, dan kemudian dengan memalingkan mukanya dia berjalan mundur, saudaraku, dan menutupi aura bapaknya. Dengan peristiwa ini, saudaraku, maka sadarlah Nuh dari kemabukannya, maka perkataan Nuh keluar, ada kutuk dan berkat, mengutuk kepada Ham dan memberkati kepada Sem dan Yafet. Dan ini terjadi seterusnya, saudaraku, dari perkataan kutuk yang disampaikan Nuh. Bapa Yahweh mendengar dan mengikat sampai generasi keturunan saat ini, saudaraku. Hal ini menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Kalau saat itu Ham itu mengetahui keterlanjangan, dan dia langsung aksi mengambil kain dan menutupi ketelanjangan Nuh, tentu berbeda yang terjadi, saudaraku. Dan ini menjadi renungan bagi kita bahwa apa yang tidak baik itu oleh orang tua kita, mungkin oleh apa yang kita tuakan, kita posisikan sebagai yang dituakan, atau kita yang memiliki pengaruh terhadap hidup kita dimanapun kita berada, saudaraku, bahkan teman kita sekalipun. Maka sesungguhnya kita tidak perlu menceritakan keburukan orang kepada yang lain, saudaraku. Nah, ini justru cenderung hal ini yang terjadi kondisi sekarang ini. Lebih suka menceritakan keburukan orang, bahkan yang orang tidak lakukan pun diciptakan suatu cerita hal yang buruk, atau istilahnya hoax di zaman kita sekarang. Dan itu sesuatu hal yang sangat menarik kondisi sekarang ini. Jadi sesuatu hal yang terjadi berbanding terbalik, saudara.
karena mereka tidak mengetahui konsekuensi yang ada. Oleh karena menceritakan tokoh-tokoh mereka, orang tua mereka menceritakan keluar akan kejelekannya. Tapi ini adalah bukan caranya, kehendaknya yang Bapa yang kehendaki. Akhirnya muncul perkataan kutuk oleh Nuh, saudaraku, kepada anaknya. Justru kita harus berbuat untuk sesuatu hal yang tidak baik itu, ya sudah, kita tidak perlu kita perpanjang, kita sampaikan kepada orang lain. Kita menjadi agen-agen yang memberhentikan berita-berita yang memang hal itu belum tentu terjadi, saudaraku, dan itu sifatnya masih apalagi keburukan-keburukan itu tidak perlu, saudaraku, karena memiliki suatu konsekuensi, sama seperti halnya Ham ini, saudaraku, dalam melakukan sikapnya kepada orang tuanya. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Mari, saudaraku, kita menjadi agen-agen perubahan dalam menghentikan semua berita-berita yang memang, apalagi itu berita yang hoax, saudaraku, atau berita-berita yang menjelek-jelekkan terhadap tokoh-tokoh kita, orang tua kita, ataupun orang yang kita posisikan sebagai orang yang memiliki pengaruh peran terhadap kita. Bila mereka berbuat sesuatu hal yang tidak pas, bukan berarti itu harus disebarluaskan kemana-mana untuk menjatuhkan, menjelekkan dia. Itu bukan bagian karakter kita. Namun kita hentikan, dan kitalah agen-agen yang menghentikan semua cerita yang belum yang menjelekkan terhadap tokoh-tokoh kita, apalagi berita yang belum diketahui tentang kebenarannya. Amin. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman, dan tambah saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Bapa yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya tidak dipermalukan, dan hidup kita diberkati. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.